Diketahui fungsi f yang terdefinisi pada semua bilangan real dan fungsi g juga terdefinisi pada bilangan real dirumuskan oleh fx sama dengan x min 2 dan gx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 3. Jika g komposisi fx sama dengan 2, maka nilai x yang memenuhi adalah. Nah, jadi di sini kita akan menentukan berapa nilai x ya. Caranya sama. Jadi seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalau menyelesaikan soal itu harus terstruktur. Oke, jadi kita masuk dulu di data diketahui. Nah, di soal ini sudah jelas ya bahwa diketahuinya itu semua fungsi terdefinisi pada bilangan real dengan fungsi fx sama dengan x min 2 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 3. Kemudian ada lagi g komposisi fx sama dengan 2. Terus apa yang mau kita cari? Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari x. Nah, jadi kalau kita melihat hasil identifikasi kita, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah bagaimana bisa menjabarkan fungsi komposisinya ya. Jadi langkah pertama, tuliskan dulu fungsi komposisinya. G komposisi fx sama dengan 2. Nah, semoga anak-anakku semua tidak lupa bagaimana cara menyelesaikan komposisi fungsi. Jadi kita mulai dari belakang ya. Jadi kan urutannya G, F ya. Maka yang kita pertama kali substitusikan adalah fungsi F-nya dulu. Jadi G, kemudian Fx, ingat komposisi itu nilainya sama dengan 2. Oke, lanjut. Ini kita substitusikan ya. Fx, kita lihat di data diketahui fungsi fx-nya adalah x min 2 sama dengan 2. Terus, di sini kelihatan bahwa x min 2 nanti akan menjadi pengganti variabel x pada fungsi g. Ya. Nah, kita masuk ke fungsi g, cari pada data diketahui fungsi g-nya adalah x kuadrat. X kuadrat, nah kita tuliskan dulu, buka kurung, kuadrat, kemudian tambah 4, ingat ada variabel x, kita buat kurung, kemudian ada min 3. Nah, ingat ya, di sini kan komposisinya sudah kita ketahui nilainya, jangan lupa tuliskan sama dengan 2. Nah, di sini komposisinya atau nilai dalam kurungnya kan belum kita masukkan, ya masih kosong. Nah, apa yang harus mengisi tanda kurung ini? Nah, yang kita masukkan adalah komposisinya, yaitu x min 2. Nah, tinggal tuliskan. Oke, lanjut. Nah, ingat kembali bagaimana cara mengurai, bagaimana cara menjabarkan bentuk fungsi kuadrat. Oke, jadi yang pertama x-nya dulu ya. X ketika dikuadratkan hasilnya sama dengan x kuadrat. Kemudian ini kan ada x min 2 sama 2. X min 2 dengan pangkat 2. Nah, ini semua kita kalikan untuk menentukan suku keduanya. X kali min 2, min 2x, min 2x kali 2, min 4x. Oke. Kemudian yang ketiga, min 2 kita kuadratkan. Min, jadi bilangan negatif ketika pangkatnya genap, maka dia menjadi positif. Sehingga tinggal 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, lanjut. Ini lagi. 4 kali x, 4x. 4 kali min 2, min 8. Min 3 sama dengan 2. Jadi hasil operasi dari x min 2 kuadrat tambah 4 dalam kurung x min 2 min 3 sama dengan 2 adalah x kuadrat min 4x tambah 4 tambah 4x min 8 min 3 sama dengan 2.
Sekarang kita lihat suku-suku yang sejenis. X kuadrat, apakah ada yang sejenis? Tidak ada, berarti kita tulis aja langsung. Kita tinggal turunkan ya, tuliskan langsung. Kemudian min 4x, apakah ada yang sejenis? Oh, ternyata ada. Min 4x dengan plus 4x. Berarti utang dengan pembayarannya sama, jadi habis ya. Lanjut, bayar 4, utang 8, utang 3. Nah, biasanya kalau di kelas menggunakan bahasa itu ya. Jadi, atau ini aja dulu, kita hitung dulu utang 8, utang 3. Berarti kan utangnya 11. Bayarnya 4. Apakah utangnya lunas? Tentu tidak, berarti di sini tetap menggunakan tanda negatif. Ya, berarti sisa berapa utangnya? 7. Kemudian jangan lupa sama dengan 2. Nah, lanjut lagi, semakin mengerucut ya. Kemudian di sini kan kita akan menentukan nilai X ya. Nah, X-nya ada di ruas kiri. Nah, bagaimana caranya? Tentu min 7 akan kita habiskan di ruas kiri. Nah, karena yang biasa kita lakukan adalah memindah ruas dari unsur yang akan kita buang, berarti min 7 kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga X kuadrat tersisa di ruas kiri. Kemudian 2 di ruas kanan 2. Kemudian min 7, ingat ya, perpindahan ruas akan mengubah operasi sebelum dia pindah ruas atau mengubah tanda, tapi lebih tepatnya sih operasi ya, karena di sini operasi pengurangan, berarti kalau dia pindah ruas jadi operasi penjumlahan. Oke. Sehingga kelihatan bahwa X kuadrat itu nilainya sama dengan 2 tambah 7, 9. Nah, di sini tinggal kita memikirkan bagaimana cara menghilangkan bentuk kuadrat pada X. Jadi ingat ya, lawannya kuadrat apa? Bentuk akar. Berarti masing-masing ruas kita kuadratkan. Jadi X kuadrat akar 9. Ingat ya, kuadrat dengan akar kan saling berlawanan, jadi habis, tersisa X. Nah, akar 9 di sini nilai memenuhi adalah plus 3 dan minus 3, atau plus 3 minus 3 ya. Jadi kita bisa tulis X1 nya sama dengan 3, atau X, karena dia kuadrat berarti akar-akarnya ada 2 ya, minus 3. Oke, gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya.